Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Evi Liani Sulistia, Raudatul Jannah M Nur, Siti Nur Halimah, Qudusiyatul Khalisah, Fatonah, Syahril Ramadhani, dan Khilyatun Niswah pada mata kuliah Statistika Matematika semester 5 kelas C. Kami akan menyampaikan materi mengenai distribusi geometrik. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Saya akan menjelaskan definisi distribusi geometrik. Distribusi geometrik adalah suatu eksperimen yang dilakukan berkali-kali sampai mendapatkan sukses untuk yang pertama kalinya. Sedangkan variabel random X adalah banyaknya eksperimen yang dilakukan berkali-kali sampai mendapatkan sukses untuk yang pertama kalinya. Sebagai contoh, Joanna Kathleen Rowling atau penulis novel Harry Potter yang berulang-ulang kali mengirimkan naskahnya dan berulang-ulang kali gagal sampai akhirnya diterima dan diterbitkan. Contoh lain, seperti saat kita mencari pekerjaan yang berulang-ulang kali melamar dan ditolak sampai akhirnya dapat diterima. Atau saat kita mencoba mengikuti tes CPNS yang berulang-ulang kali mencoba dan gagal sampai akhirnya lulus. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu fungsi peluang geometrik atau formulasi dari distribusi atau fungsi sebaran geometrik. Nah, suatu eksperimen menghasilkan dua peristiwa, yaitu sukses atau S dan gagal atau G. Sedangkan X besar itu variabel random yang menyatakan eksperimen yang dilakukan hingga mendapatkan sukses, sebagaimana tadi dijelaskan di pengertian awal ya. Nah, di sini dimisalkan percobaannya itu sebanyak 1 kali. Berarti suksesnya juga 1 kali dan tidak ada peluang gagalnya. Kemudian jika percobaan dilakukan 2 kali, itu kemungkinan bisa mendapatkan gagal dan sukses. Kemudian jika X-nya itu, X besar yang tadi variabel random yang menyatakan eksperimen, yaitu sebanyak X kecil kali. Berarti di antara semua peluang gagal ditambah dengan peluang sukses itu merupakan X, sedangkan untuk G-nya sendiri, untuk semua peluang gagalnya yang sudah dilakukan sampai mencapai sukses yang pertama kali, itu sebanyak X min 1 kali. Di sini variabelnya itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, dimisalkan ya, peluang suksesnya itu sama dengan theta. Peluang gagalnya itu sama dengan 1 min theta. Kita lihat di sini ya. Gagal yaitu 1 min theta, gagal 1 min theta, sampai gagal yang seterusnya itu sama aja 1 min theta. Berarti semua gagal ini merupakan X min 1 kali. Sedangkan untuk suksesnya itu kan tadi theta. Berarti jika jumlahkan semuanya itu X kali. Jadi jumlah yang kita lakukan, lakukan eksperimen. Jadi rumusnya yaitu peluang gagal, dan seterusnya sampai sukses sama dengan peluang gagal dikali peluang gagal dan seterusnya sampai dikali peluang gagal dikali baru peluang sukses. Nah, kita masukkan sama dengan gagal tadi kan 1 min theta. Kita masukkan 1 min theta dikali 1 min theta dikali 1 min theta sampai seterusnya baru dikali suksesnya itu theta. Sama dengan
jika disederhanakan semuanya, itu 1 min theta pangkat X min 1 dikali theta. Dapat disimpulkan, P dikali X besar sama dengan X kecil sama dengan 1 min theta pangkat X min 1 dikali theta, di mana X kecilnya itu bisa dilakukan percobaan beberapa kali, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang pertama kita ke rataan ya. Yang pertama ini rataan. Di sini kita akan membuktikan rataan itu yang hasilnya 1/P ya. Nah, di sini kita langsung saja buktikan E besar dalam kurung X besar sama dengan dari sigma hingga sampai X sama dengan 1, X dikali PQ akar X min 1 sama dengan dalam kurung P plus 2PQ plus 3PQ kuadrat plus bla 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 dan seterusnya. Misalkan kedua sisi dikali dengan Q kecil di sini ya, maka Q E besar dalam kurung X besar sama dengan PQ plus 2PQ kuadrat plus 3PQ akar 3 plus bla bla bla. Nah, kurangkan E besar dalam kurung X dengan persamaan Q kecil E besar dalam kurung X, maka E besar dalam kurung X besar sama dengan dalam kurung P plus 2PQ plus 3PQ kuadrat plus 4PQ akar 3 plus bla bla bla. Kemudian yang Q kecil E besar dalam kurung X besar sama dengan, nah persamaannya diluruskan ya, PQ plus 2PQ kuadrat plus 3PQ akar 3 plus bla bla bla. Kemudian kita kurangkan. Nah, setelah dikurangkan kita mendapatkan hasil E besar dalam kurung X besar kurangi Q kecil E besar dalam kurung X besar sama dengan, nah P kan tidak ada ya, jadi kita kebawahkan P plus 2PQ dikurangi ya, dikurangi PQ, jadi hasilnya PQ, kemudian yang 3PQ kuadrat dikurangi 2PQ kuadrat yaitu PQ kuadrat, kemudian yang 4PQ akar 3 dikurangi 3PQ akar 3, jadi hasilnya PQ akar 3 plus bla bla bla. Nah, kemudian karena sigma X P dalam kurung X besar sama dengan X kecil itu adalah 1 sama dengan 1, maka E besar kurangi Q kecil E besar dalam kurung X sama dengan 1. Kemudian yang ke bawahnya E besar dalam kurung X besar dikali 1 min Q sama dengan 1. Jadi kita akan mencari rata-ratanya nih. E besar dalam kurung X atau min ya, atau rata-rata sama dengan yang 1/1 min Q. Jadi dipindah ruas tuh ya, yang 1 min Q nya jadi kebawahin jadi per, jadinya 1/1PQ. Nah, kemudian E besar dalam kurung X atau rata-rata min itu sama dengan 1/P. Nah, jadi pembuktiannya seperti itu ya, rata-rata atau rataan dari distribusi geometrik. Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai varian. Nah, varian sendiri itu merupakan nilai harapan, yaitu nilai harapan dari X min fungsi dari X yang berpangkat 2. Nah, untuk membuktikan varian dari distribusi geometrik atau fungsi sebaran dari geometrik itu berdasarkan definisi varian terlebih dahulu. Nah, definisi variannya secara umum ini EX kuadrat min fungsi EX berpangkat 2. Nah, fungsi ini tuh lalu dijabarkan menjadi EX dikali X min 1 plus X. Lalu yang di atas yang EX pangkat 2, yang fungsi EX pangkat 2 itu diturunkan masih dijabarkan tuh masih. Nah, EX pangkat 2. Nah, lalu dijabarkan lagi menjadi X min E dikali X min 1 plus, nah yang X yang di atasnya itu
itu berdiri sendiri menjadi EX. Nah, dikurangi fungsi EX berpangkat 2. Nah, berdasarkan nilai ekspektasi Dijkstrait, maka yang merupakan ini EX dikali X-1 menjadi sama dengan sigma X dikali X-1 dikali fungsi dari PX. Nah, lalu dijabarkan lagi menjadi sama dengan sigma dari X sama dengan 1 sampai hingga itu X dikali X-1 dikali fungsi dari PX sudah diketahui dari pas awal pembahasan rataan atau min. Nah, fungsi dari PX nya itu 1 min theta berpangkat X min 1 dikali theta. Nah, sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai hingga yaitu X dikali X min 1 dikali 1 min theta pangkat X min 2 dikali 1 min theta berpangkat 1. Nah, sama dengan theta pindah ruas, bukan pindah ruas tapi pindah di depan sigma. Nah, theta dikali 1 min theta sigma dikali sigma X sama dengan 1 hingga theta X dikali X min 1 dikali X min theta pangkat X min 2. Nah, lalu menjadi X dikali 1 min theta dikali sigma X sama dengan 1 hingga lalu yang atasnya itu X dikali X min 1 dikali 1 min theta X pangkat X min 2 itu menjadi D kuadrat per D1 min theta pangkat 2 dikali 1 min 8 pangkat X. Ini tuh berasal dari rumus penurunan atau diferensial yang kedua, yaitu D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan N-1 dikali N dikali X pangkat N-2, yaitu menjadi yang seperti pada berdasarkan nilai ekspektasi Dijkstrait, yaitu D kuadrat per D dikali X dikali 1 min theta pangkat 2. Nah, dilanjutkan penjabarannya yaitu theta dikali 1 min theta D kuadrat per D 1 min theta pangkat 2. Lalu menjadi 1 dikali 1 min theta per 1 min 1 dikurangi theta. Nah, lalu dihitung sesuai matematika berhitung, yaitu menjadi sama dengan theta dikali 1 min theta yaitu min 2 dikali 1 min kurung 1 min theta per 1 min theta pangkat 4. Nah, menjadi theta 1 min X dikali 2 theta per theta pangkat 4. Nah, jadi menghasilkan 2 theta kuadrat dikali 1 min theta per theta pangkat 4. Nah, hasil dari nilai ekspektasi Dijkstraitnya itu pada fungsi X dikali X min 1 sama dengan menjadi 2 dikali 1 min theta per T kuadrat min theta kuadrat. Nah, maka akan menghasilkan varian dari distribusi geometriknya itu var X sama dengan fungsi dari X dikali X min 1 plus fungsi EX dikurangi fungsi EX pangkat 2. Nah, untuk fungsi dari EX dikali X min 1 itu sudah diketahui seperti yang berdasarkan nilai ekspektasi Dijkstrait, yaitu 2 dikali 1 min theta per theta kuadrat. Nah, untuk fungsi EX itu merupakan nilai dari definisi rataan atau mu, yaitu EX 1 per theta. Nah, untuk fungsi EX kuadrat itu kuadrat dari rataan, jadi 1 per
theta kuadrat. Nah, jadi kita dapat berkesimpulan bahwa varian dari distribusi atau fungsi sebaran geometrik itu menjadi 1 min theta per theta kuadrat. Itu sudah terbukti bahwa varian dari distribusi geometrik, fungsi sebaran distribusi geometrik itu dihasilkan dari berdasarkan definisi varian dan nilai ekspektasi Dijkstrait. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang fungsi pembangkit momen. Sebelum ke rumus, alangkah baiknya kita mengetahui definisinya, yaitu saya ambil dari rumus ya. Jadi fungsi pembangkit momen dari perubahan acak X diperoleh dari pangkat Tx ya. Jadi pangkat Tx ini adalah fungsi pembangkit momen dan dinyatakan dengan M subscribe X merupakan fungsi dari T. Nah, dari rumus di atas saya mengambil rumus X adalah diskrit. Langsung saja kita ke rumusnya, yaitu M subscribe X merupakan fungsi dari T sama dengan sigma X pangkat Tx sebagai fungsi pembangkit momen, kemudian Px. Nah, di sini kita turunkan fungsi dari pembangkit momen tersebut, yaitu menjadi sigma tahingga menuju ke X sama dengan 1 pangkat Tx dikali 1 min theta pangkat X min 1 dikali theta. Nah, di sini kita masih bisa menurunkannya lagi atau menjabarkannya seperti yang di bawah, yaitu theta sigma tahingga menuju ke X sama dengan 1 pangkat Tx dikali 1 min theta pangkat X dikali 1 min theta pangkat min 1. Jadi di sini kita hanya memecah dari 1 min theta pangkat X min 1 menjadi 1 min theta pangkat X dikali 1 min theta min X. Jadi theta yang tadi theta yang di belakang itu pindah ke depan ya. Kemudian dari turunan sekarang kita bisa turunkan lagi, yaitu theta kali 1 min theta pangkat min 1 sigma tahingga menuju ke X sama dengan 1, kemudian pangkat Tx dikali 1 min theta pangkat X. Kemudian kita turunkan kembali, yaitu menjadi theta dikali 1 per 1 min theta dikali sigma tahingga menuju ke X sama dengan 1, kemudian yang kurung pangkat T dikali 1 min theta tutup kurung pangkat X. Nah, dari turunan ini kita bisa turunkan kembali ke yang lebih sederhana lagi, yaitu sama dengan theta dibagi 1 min theta dikali 1 min theta dikali pangkat T per 1 min dalam kurung 1 min dalam kurung 1 min theta dikali pangkat T. Nah, dari turunan ini kita bisa turunkan lagi. Ini turunan terakhir ya, dari ini lebih sederhana lagi dari fungsi pembangkit momen, yaitu theta
dikali E pangkat T per, atau dibagi 1 min dalam kurung atau dikali 1 min theta dikali E pangkat T. Halo teman-teman, pasti kalian udah mulai memahami materi ini bukan? Karena dari tadi teman-teman saya sudah memaparkan materinya. Tetapi untuk lebih memahami materi ini, saya akan memberikan satu contoh soal kepada kalian. Nah, maka dari itu terus menyimak ya. Nah, untuk contoh soalnya adalah Dika berencana untuk mendaftarkan tes SBMPTN. Namun Dika tidak tahu tesnya akan langsung lulus atau tidak. Tapi Dika akan terus mencoba sampai tes tersebut lulus. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, bahwa dari 200 peserta yang mengikuti tes itu, hanya 50 peserta yang berhasil untuk lulus tes SBMPTN. Kemudian pertanyaannya adalah, yang pertama, berapa probabilitas kejadian bahwa Dika lulus tes SBMPTN jika hanya 1 kali mencoba? Yang kedua, berapa probabilitas kejadian Dika baru lulus tes SBMPTN pada tes yang kelima? Dan yang ketiga adalah rata-rata peserta lulus tes SBMPTN pada tes keberapa dan berapa variannya. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama kita menulis diketahuinya dulu, yaitu X besar adalah banyaknya tes SBMPTN yang harus diikuti Dika untuk mendapatkan kelulusan. Nah, lalu X kecilnya sama dengan 1,2,3 dan seterusnya. Maka T dalam kurung X sama dengan theta dalam kurung 1 min theta pangkat X min 1. Dan sama dengan 50 per 200 dikali 150 pangkat X min 1 per 200. Maka hasilnya sama dengan 0,25 dikali 0,75 X min pangkat X min 1. X sama dengan 1,2,3 dan seterusnya. Dan hasilnya adalah 0,25 sama dengan theta. Nah, sekarang kita akan menjawab 3 pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah P dalam kurung X sama dengan 1, X-nya X besar ya, sama dengan P dalam kurung 1 sama dengan 0,25 dikali 0,75 pangkat 1 min 1 sama dengan 0,25 dikali 1, maka hasilnya adalah 0,25. Untuk jawaban yang kedua adalah P sama dengan dalam kurung X sama dengan 5 sama dengan P dalam kurung 5 sama dengan 0,25 dikali 0,75 pangkat 5 min 1 sama dengan 0,25 dikali 0,75 pangkat 4 sama dengan 0,25 dikali 0,3164 sama dengan, maka hasilnya untuk nomor 2 adalah 0,0791. Nah, untuk jawaban yang ketiga yaitu mu sama dengan E dalam kurung X besar sama dengan 1 per theta sama dengan 1 per 0,25, maka hasilnya adalah 4. Tapi ini belum hasil semuanya. Dilanjut, tau kuadrat sama dengan 1 min theta per theta kuadrat sama dengan 1 min 0,25 per 0,25 kuadrat, maka sama dengan 0,75 per 0,0625. Maka untuk hasil keseluruhan yaitu adalah sama dengan 12. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang 3 itu berarti disimpulkan bahwa probabilitas kejadian jika lulus tes SBMPTN hanya 1 kali mencoba adalah 0,25. Dan yang kedua, probabilitas kejadian jika
lulus tes SBMPTN yang kelima adalah 0,0791. Dan rata-rata peserta lulus SBMPTN pada tes dan variannya adalah pada tes keempat dan pada varian ke-12. Itulah jawaban dari contoh pertama yang tadi saya bawakan. Oke, selanjutnya lanjut ke contoh soal kedua. Di sini ada contoh soal. Pada jam pelajaran olahraga, Andi dan teman-temannya bermain basket di lapangan. Andi belajar memasukkan bola basket ke dalam ring basket. Namun Andi tidak tahu apakah usaha belajar memasukkan bola basket ke dalam ring tersebut berhasil atau tidak. Nah, Andi akan terus-menerus mencoba sampai ia berhasil memasukkan bola basket ke dalam ring tersebut. Berdasarkan pengalaman belajar minggu lalu, Andi bisa memasukkan bola 2 kali dari 10 percobaannya. Pertanyaannya, pertama, berapa probabilitas kejadian bahwa Andi berhasil memasukkan bola basket jika hanya 1 kali percobaan? Kedua, berapa probabilitas kejadian Andi baru bisa memasukkan bola basket pada percobaan kelima? Pertanyaan ketiga, rata-rata percobaan Andi berhasil memasukkan bola basket pada percobaan keberapa dan berapa variannya? Kita langsung membahasnya. Diketahui X sama dengan banyaknya percobaan memasukkan bola basket hingga berhasil, di mana X sama dengan 1,2,3, seterusnya. Karena kita tidak tahu pada percobaan keberapa bola basket itu masuk ke dalam ring. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam rumus peluang, yaitu P dalam kurung X sama dengan theta dikali dalam kurung 1 dikurangi theta pangkat X dikurangi 1. Untuk theta yaitu peluang berhasil dan 1 dikurangi theta yaitu peluang gagalnya. Maka tetanya itu di situ 2/10. 2/10 itu dari mana? Dari soal yang diketahui. Tadi di soal minggu lalu Andi bisa memasukkan bola 2 kali dari 10 percobaan. Maka tetanya atau peluang berhasilnya 2/10 dikali 8/10. Nah, 8/10 itu dari 8 sisa dari 10 percobaan. Maka peluang gagalnya yaitu 8/10. Pangkat X dikurangi 1 sama dengan 0,2 dikali dalam kurung 0,8 pangkat X dikurangi 1. Maka hasil P-nya itu 0,8. Untuk pertanyaan pertama, itu ditanyakan hanya sekali mencoba. Baik, kita masukkan P dalam kurung 1 sama dengan 0,2 dikali dalam kurung 0,8 pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 1. Lanjut, sama dengan 0,2 dikali 1, maka hasilnya 0,2. Untuk pertanyaan kedua, itu ditanyakan percobaan kelima pada percobaan kelima. Maka P dalam kurung 5 sama dengan 0,2 dikali dalam kurung 0,8 pangkat 5 dikurangi 1 sama dengan 0,2 dikali 0,4096. Maka hasilnya yaitu 0,08192. Untuk pertanyaan ketiga yaitu mencari mean dan variannya. Untuk mean yaitu mu sama dengan E dalam kurung X sama dengan 1 per theta. Tetanya itu tadi 0,2, maka 1/0,2 sama dengan 5. Maka hasil meannya 5. Dan untuk variannya yaitu theta kuadrat sama dengan 1 dikurangi theta per theta kuadrat. Maka sama dengan 1 dikurangi 0,2 per 0,2 kuadrat sama dengan hasilnya yaitu 20.